Saudara kasih Tuhan, ibadah yang ketiga ini saya akan berbicara lebih banyak tentang keluarga. Tapi bukan berarti yang anak-anak muda tidak perlu mendengarkannya. So, saya percaya di sini ada usia-usia yang belum menikah. Kalau boleh saya tahu berapa banyak kita yang belum menikah, angkat tangan kanan saudara. Lebih tinggi lagi, jangan malu, jangan diturunkan, angkat tangan semua, jangan turunkan. Nah, setelah itu tetap angkat tangan, lihat kiri kanan sekarang ya. Yang sama-sama mengangkat tangan. Siapa tahu ketemu di sini. Lebih baik ketemu di rumah Tuhan daripada ketemu di tempat diskotik. Nah, saudara dikasih Tuhan, lembaga pertama yang dibangun Tuhan di planet bumi ini itu adalah sebuah keluarga. Ya, dia belum membentuk lembaga yang lain, termasuk pemerintahan manapun, termasuk gereja. Itu dibentuk keluarga dulu. Sebenarnya kenapa sih keluarga? Ini dia. Tuhan menginginkan keluarga itu di planet bumi karena memang keluarga itu mau didesain. Kalau boleh pakai bahasa saya, Tuhan punya harapan besar lewat keluarga itu. Sorga dinyatakan di planet bumi. Sebab keluarga waktu ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan ingin keluarga itu dalam Kejadian 1 ayat 28, lalu Allah memberkati mereka supaya mereka berkuasa. Kata berkuasa itu artinya menjadi perwakilan Tuhan di planet bumi ini. Nah, jadi Tuhan ingin sebetulnya kalau orang melihat keluarga kita, orang bisa merasakan atmosfer sorga dalam rumah tangga kita. Kata keluarga itu sendiri dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya itu bayit. Bayit itu ada dua arti. Yang pertama, the place that you can feel your home. Sebuah tempat kamu mengalami home. Bahasa Inggris rumah kan ada dua ya. House and home. House itu bangunan fisiknya. Tapi home itu atmosfernya. Rumahmu boleh sederhana. Tapi kalau atmosfernya sorga, nikmat sekali. Rumahmu bisa mewah. Tapi kalau bukan atmosfer sorga, Anda bisa tersiksa tinggal di sana. Tapi lebih indah lagi, rumah mewah, atmosfer sorga ada di sana. Gitu ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan ingin atmosfer sorga nyata dalam rumah tangga kita. Dan itu akan menentukan tumbuh kembangnya seorang anak. Akan bertumbuh secara sehat. Secara mentalitasnya akan sehat. Bertumbuh dalam keselarasan yang luar biasa. Itu yang pertama, keluarga. Yang kedua, makanya saya suka bahasa Indonesia kata rumah tangga. Keluarga itu kan bahasa yang lain adalah rumah tangga. Bukan ular tangga ya, rumah tangga. Coba perhatikan di sini, rumah tangga. Atmosfer rumahmu menentukan tangga kehidupanmu. Kalau atmosfer rumahmu sorga, tangga kehidupanmu menaik. Kalau atmosfer rumahmu itu neraka, tangga hidupmu pasti menurun. Sebab itu penting ada atmosfer kerajaan sorga di dalam rumah. Makanya perlu Yesus harus memerintah sebagai raja di sana. Arti kedua dari kata keluarga dalam bahasa Ibrani adalah the place that you can find your spot. Sebuah tempat kamu menemukan spotmu, titikmu. Dalam dunia internet kita kenal istilah hotspot. Hotspot adalah titik di mana signalnya paling kuat gitu. So kalau jauh dari hotspot, kita akan mengalami yang disebut dengan blank spot. Ada istilah lain lagi selain blank spot, blind spot. Orang Jakarta bilang lemot. Sama saja. Ya, banyak rumah tangga yang dibangun, hubungan suami istri, orang tua anak-anak, lemot. Enggak nyambung. Tidur satu ranjang, bertahun-tahun jadi suami istri, tapi enggak pernah ada keselarasan, enggak pernah ada satu komunikasi yang terbangun dengan indah seperti itu. Bukankah itu neraka, saudara? Saudara aku dikasih, Tuhan tidak mendesain seperti itu. Dengar ya, saya melihat sekarang ini, saya baru pulang dari Amerika untuk mengunjungi, ada pelayanan sekaligus mengunjungi anak-anak saya yang ada di sana dan cucu yang baru 11 bulan. Anak saya adalah seorang profesional counselor di Amerika yang menangani keluarga-keluarga di sana untuk konseling secara profesional. Dan didapati di Amerika sekarang banyak anak-anak milenial nggak mau menikah. Takut menikah gara-gara apa?
telah melihat contoh orang tuanya bercerai. Telah melihat contoh tokoh-tokoh masyarakat bercerai. Melihat contoh saudaraku politikus bercerai. Yang menyedihkan, mereka melihat contoh pendeta-pendeta bercerai. Akhirnya mereka pikir untuk apa menikah? Saudaraku dikasih Tuhan, makanya saya suka bilang gini. Anak-anak muda yang belum menikah dengerin ya. Mau pengen tahu surga? Menikah dulu. Tapi pengen tahu neraka enggak? Ya menikah dulu juga. Karena itu keputusanmu. Tapi dengar baik-baik, rencana Tuhan, surga dinyatakan dalam rumah tanggamu. Ya, nah makanya ada prinsip. Saya ini hari-hari ini sedang menulis buku Pak. Judul bukunya yang saya khotbahkan saudara ini, Kingdom Family. Jadi saudara dapat bocorannya buku ini ya. Tunggu tanggal mainnya. Karena seluruh babnya akan dipenuhi dengan apa yang saya akan sharingkan kepada saudara. Saya mendapatkan hikmat Tuhan begini. Saya dapatkan hikmat gini, kata family, keluarga itu. Family itu akronim, singkatan dari F yang pertama adalah first is the kingdom of God. Kalau saudara ingin mengalami keluargamu nyata kerajaan sorga, maka yang pertama prioritaskan hai suami istri di sini kerajaan sorga serta kebenarannya memerintah dalam rumah tangga saudara. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, next slide. Seek first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added to you. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka Tuhan bilang apa? Semuanya akan ditambahkan. Itu bicara bonusnya, berkat. Jadi kerajaan Allah itu penyebabnya. Akibatnya apa? Yaitu bonus berkat. Ya, beli rumah, dapat hadiah, televisi atau AC. Wajar. Tapi kalau beli televisi, berharap dapat rumah, itu ya nggak wajar. Itu banyak dilakukan orang Kristen. Mereka mengejar berkat. Mereka tidak lebih dulu memprioritaskan pemerintahan Tuhan dalam hidupnya. Akibatnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sebab itu pastikan. The first priority in your life, in your family. Not only the first priority, but must be top priority in your life and your family is the kingdom of God. Cari dahulu, utamakan lebih dulu, prioritaskan lebih dulu. The greatest tragedy in our life is not death, but life without prioritization, without purpose. Tragedi terbesar dalam hidup manusia bukan mati, bahkan mati muda sekalipun, tapi tragedi terbesar kalau orang hidup tanpa tujuan. But the second thing is very important. The greatest mistakes in our life, the greatest mistakes is life without a prioritization. Kalau kesalahan terbesar dalam hidup manusia adalah kalau manusia hidup tidak punya prioritas dalam kehidupannya. Alkitab Yesus mengajarkan hidup harus tahu mana dikedepankan. Kunci diberkati oleh Tuhan kalau kepentingan kerajaan Allah diutamakan dalam kehidupannya. Nah pertanyaan sekarang, what is the kingdom of God? Apa itu kerajaan? Saya beritahukan secara praktikal saja, yang gampang-gampang. Angkat tangan kanan saudara semuanya. Semua tangan, yang bawa tangan khususnya. Silakan saudaraku ya, supaya saya lihat saudara masih hidup. Oke, sebab jam ini jam sulit saudara. Ibadah jam gini jam sulit. Orang habis makan siang, itu lain saudaraku suasananya. Makanya saya harus improvisasi saya. Oke, angkat tangan kanan semuanya. Gerakan seperti ini. Bukan sulap sembarang sulap. Bukan sihir sembarang sihir. Oke, ikuti saya ya. Kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Ikuti gerakan tangan saya, jangan diangkat terus gini. Ikuti tangan saya. Saudara malah gini terus. Ulangi sekali lagi. Kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. There is no space for sin anymore. Enggak ada ruang berdosa kalau Tuhan memerintah dalam diri kita. Kenapa banyak orang jadi munafik di gereja? Haleluya, haleluya. Karena mereka berpikir pemerintahan Tuhan cuma di gedung gereja. Begitu keluar dari gereja, hidup seperti sedia kala. Dosa jalan terus, pornografi jalan terus. Nanti kalau sudah ke gereja minta ampun jalan terus. Haleluya lagi, di luar halelupa, bahkan lebih parah lagi halilintar.
itu hidup seperti itu. Itu tidak akan pernah saudara menuai kesuksesan yang sejati. Kesuksesan sejati. Kalau hidupmu anak muda sekalipun dan hidup rumah tanggamu yang sudah berkeluarga, tempatkanlah pemerintahan Kristus nomor 1 dalam hidup saudara. Sadar dia memerintah di rumahmu, dia memerintah di bisnismu, dia memerintah di seluruh aspek kehidupanmu. Sorry to say, dia memerintah di pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu. Yang kedua, family. A-nya adalah authority in submission and respect. Jadi ada otoritas kalau itu keluarga itu suami istri saling menghormati, saling menundukkan diri. Sebab di sana, bukan di sini ya, banyak suami nuntut istrinya tunduk. Firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah pada suamimu. Bapak-bapak paling senang kalau pendeta khotbah begitu. Dia senggol istrinya, cek. Kalau di Manado udah dengar. Kita sudah bilang pangana, so mesti tunduk pak kita, marangana tanduk pak kita. Wah, bapak-bapak merasa senang. Dengar saudaraku, menghormati dan tunduk itu saling. Ya, Efesus 5 ayat 21 menjelaskannya. Ya, submitting to one another in the fear of God. Jadi saling hormat, saling mengasihi, itu harus saling, ini penting saudara. Gak bisa cuma menuntut salah satunya. Saling. Sampai menikah 2 orang. Ya, 2 menjadi 1. Haleluya. Nah gini, the main need of a husband. Pertanyaannya, kebutuhan utama suami itu apa sih? Kalau kita lihat Efesus 5 ayat 33 ini. Kebutuhan utama seorang suami bukan seks. Sekalipun dia banyak membicarakannya. Kebutuhan utama seorang suami adalah dihormati istrinya. Dihargai istrinya. Tapi kebutuhan utama seorang istri, seorang wanita adalah apa? Bukan matre, duit saudara. Walaupun di luar sana banyak perempuan-perempuan yang hanya ni meyu chen, pocai nih ya, meyu chen pocai di luar sana. Tapi di sini lain cewek-ceweknya ya. Kebutuhan utama seorang wanita yang Alkitab ajarkan bukan uang, tapi dicintai. Nah ini penting. Ketika seorang suami dihormati istrinya, dihargai istrinya, maka suami punya energi baru. Energi untuk apa-apa? Energi untuk mencintai istrinya. Ketika seorang istri dicintai oleh suaminya, maka istri tersebut akan punya energi baru. Energi untuk apa? Menghormati suaminya. Next slide. Inilah disebut dengan the energizing cycle. Lingkaran energi. Keren saudaraku ya. Ini orang Surabaya bilang otot kawat balung mesti keringet wedang jahe. Rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas. Kenapa saudaraku? Ya, rumahnya dipenuhi dengan kata-kata yang membangun satu dengan yang lain. Suami mendemonstrasikan cinta, membuktikan cintanya utamanya adalah kepada istrinya. Dan istrinya melihat itu punya energi, dia kasih respect pada suaminya. Kalau enggak beda saudaraku, saya 30 tahun melayani pelayanan keluarga. Dan bersama istri saya, kami menjumpai Pak Apolos. Kami menjumpai bahwasanya banyak suami-suami berselingkuh dengan wanita yang ternyata tidak lebih cantik atau lebih seksi dari istrinya sendiri. Kita berdua berpikir, loh kok bisa ya? Istrinya lebih cantik, lebih seksi. Kenapa dia mau sama perempuan lain itu ya? Ternyata perempuan lain itu mengerti, menghargai dan menghormati laki-laki. Di rumah, Mi buatin kopi. Buat sendiri, lu kira gua pembantu? Paksa buat sendiri. Begitu kerja atau di luar, ketemu beberapa wanita yang ngerti soal-soal itu. Pak, mau dibuatin kopi. Kedengarannya lain saudara di sini. Eksekutif di Jakarta kalau ke kantor pada pakai dasi, ada beberapa pakai jas. Waktu di rumah ngatur sendiri gini, istri nggak lihat apa gini. Ma aku pergi. Sampai di kantor saudaraku, beberapa wanita mengamati bosnya. Oh, maaf Pak, kenapa? Dasi Bapak miring. Oh iya ya, boleh enggak saya perbaiki Pak? Dengan
goyang-goyang lehernya, dasinya gini, ini sudah lain saudaraku. Ada the power of electricity sudah mengalir. Saudara ketawa, tapi itu realitas yang kami temukan di lapangan. Ibu-ibu, hormati suamimu. Jangan sampai suamimu tuh panglima, Anda jadi pang 6. Bahkan pang 7. Oke, tapi suami cintai istrimu. Amin. Kasih kata-kata mesra gitu loh, jangan dikasari. Alkitab bilang, tolong para suami ya, kalau kamu mengkasari istrimu, doamu terhalang. Kamu boleh aja jungkir balik di sini, keluar air mata, air hidung, air mulut. Waktu berdoa, kalau kamu ndak hormat halus atau kasari istrimu, yang terjadi adalah doamu naik, saudara, naik, tapi sampai plafon. Habis itu jatuh lagi, piok jatuh saudara. Kalau nggak percaya baca di rumah 1 Petrus 3:7. Saudara suami-suami terus bersikap romantis kepada istrinya. Dengar para suami dan anak-anak muda yang belum menikah, dengar perkata saya. Seharusnya begitu pemberkatan nikah, levelnya PSKP. Apa itu? Pacaran sepanjang kehidupan pernikahan. Saya kalau sama istri saya kemana-mana dikenalkan, seharusnya dihadir ya di ibadah sekarang, mungkin on the way. Kenalkan istri saya, pacar saya, selalu saya bilang gitu. Saya sedih kalau dengar ada beberapa bapak-bapak kenalkan istrinya sama saya. Kenalkan Pak Pendeta, ini istri saya, mantan pacar. Kasihan deh lu saudaraku. Saudara tahu artinya mantan pacar itu? Kemesraan telah berlalu. Padahal wanita-wanita ibu-ibu di sini pasti suka saya nyanyi lagu ini. Mereka suka yang ini. Tolong yang laki-laki dengerin. Perempuan suka yang satu ini. Kemesraan ini, angkat suaramu. Janganlah cepat berlalu. Angkat tanganmu. Kemesraan. Suara lagi serah nih. Oh, nyanyi. Inginku. Milenial gak ngerti. Gak ngerti. Hatiku. Oh, indah sekali. Dengarlah suami jeritan hati istrimu yang sedang menyanyi itu. Hatiku. Glory. Tapi kalau tidak dikerjakan, the next slide. Yang terjadi, the energizing cycle terjadi di rumah tanggamu. Next slide. Ini lingkaran gila, saudaraku. Neraka enggak jauh, neraka di rumah ya model ini. Suaminya enggak cintai istrinya, istrinya enggak hormati suaminya. Udah enggak pernah gandeng tangan lagi, enggak udah rangkul-rangkulan. Suami jalan ke depan kalau apa-apa tinggal. Istrinya di belakang, sayang. Jarak 750 meter. Lebay apa pendeta? Tapi ini kenyataan. Rencana Tuhan, atmosfer sorga di rumahmu. Rencana Tuhan supaya ada komunikasi yang nyambung, yang hotspot. Kalau hubungan suami istri komunikasinya hotspot, saya yakin soal yang diranjang pasti hot. Bapak ini ketawanya kok histeris gitu Pak. Next slide. Saya akan lanjutkan dengan poin yang berikutnya. M, apa itu? Family, mutual synergy of potentials. Jadi harus ada kerjasama yang saling menguntungkan untuk menumbuhkan potensinya. Tiap orang punya potensi yang hebat. Tolong para orang tua, jangan paksakan anakmu, jangan paksakan dia jadi seperti yang Anda mau. Biarkan dia jadi seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan punya destiny, tujuan dalam hidup anak-anak kita. Saudaraku, Anda pernah dengar seorang psikolog hebat, Sigmund Freud. Dia punya pendapat begini. Anak-anak itu yang terlahir itu seperti kertas atau kanvas putih bersih. Orang tualah yang akan melukiskannya. Mau jadi apa, orang tua yang akan menggambarkannya. Anda setuju dengan pendapat ini? Saya tidak setuju. Karena Alkitab menjelaskan Tuhan menciptakan seorang anak sudah ada karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Saudara, saya punya 3 orang anak, beda semuanya satu dengan 2, 3.
Kalau ada anak kembar sekalipun, pasti karakternya tidak akan sama. Karena sudah ada penetapan, ada hal khusus yang memang Tuhan rencanakan dalam hidup setiap orang. Jangan paksakan, saudaraku, anak saudara harus jadi seperti yang saudara mau. Berdoa sungguh-sungguh cari wajah Tuhan, supaya saudara ngerti. Dan tugas kita orang tua, we help them to fulfill their destiny. Kita menolong mereka untuk supaya mereka dapat memenuhi tujuan atau destininya Tuhan dalam hidup anak-anak kita. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau ini kita mengerti saudaraku, maka semuanya akan jadi secara luar biasa. Ya, makanya perlu dibangun potensinya masing-masing. Ya, mulai kenali anak-anak saudara, ya sejak kecil. Kita dulu zaman saya, saudaraku, orang pinter tuh kalau pinter matematika, pinter fisika, biologi. Makanya orang tuh berusaha masuk IPA, zaman saya itu IPA. Saudaraku, zaman dulu kecerdasan cuma diukur dari cara menghitung matematika. Sekarang itu ada banyak jenis-jenis multiple intelligences. Ya, orang bisa cerdas. Sekarang ada multiple intelligence yang baru saya baca pelajari. Culinary intelligence. Kuliner. Ada orang saudaraku pintar soal kuliner. Akibatnya apa? Dia bisa dapatkan duit dari urusan kuliner. Ya, jadi sekarang kita mesti nggak usah paksain. Biarkan orang tua lihat. Kalau perlu pergi, ada gereja biasa menyediakan tes karunia. Karunia apa? Pergi ke tes-tes yang lain, foto karakter, MBTI ataupun tes yang lain. Baru tahu, oh anak saya jurusannya begini. Tugas kita arahkan sesuai dengan bakat, karunia, talenta, potensinya. Pasti dia akan jadi luar biasa. Yang berikutnya, I-nya apa? Intimacy with God. F adalah first is the kingdom of God. A-nya authority and submission and respect. M-nya mutual synergy of potentials. I-nya adalah intimacy. How? Mari setiap suami istri anak-anak bangun mesbah keluarga. Doa bareng, nyembah Tuhan bareng gitu loh. Paling tidak sehari sekali sama-sama ketemu. Memuji Tuhan, menyembah bareng di rumah masing-masing. Saudaraku, beberapa kita mungkin berkata, Pak sudah Pak, kami 3 kali malah. Kapan? Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Bukan itu maksud saya saudaraku. Ada waktu khusus. Ajak anak-anakmu doa bareng. Releasing the blessing for them. Bapak-bapak tumpangi tangan satu-satu anak-anakmu. Ini penting, so powerful. Di Singapura, saya belajar seorang dokter bidang psikologi asal Singapura. Dia memberikan seminar dan saya ikut waktu itu. Dia memaparkan penelitian secara ilmiah. Orang tua yang rajin menumpangi tangan anak-anaknya dan mengucapkan berkat akan membuat otak bagian depan namanya prefrontal cortex (PVC) akan tumbuh kembang maksimal. Anak itu otak kesadaran, otak kecerdasan, otak penimbangan akan bekerja maksimal. Biasanya dalam studinya akan unggul dibanding yang lainnya. Saya lakukan sejak anak saya masih kecil Pak. Saya doakan tiap hari, saya tumpangi tangan. Istriku pun tumpangi tangan tiap hari. Semuanya 3. To cut the story short, saya cerita sekarang. Anak saya yang pertama, dia lulus S2 di Amerika Serikat. Dengan predikat summa cum laude. GPA-nya 4, nilainya A semua. Anak saya nomor 2. Lulus S2 juga di Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude juga. Anak saya yang ketiga, 3 bulan lalu saya pergi ke LA untuk wisuda anak saya yang paling kecil. Lulus di Amerika dengan predikat summa cum laude juga. Saya mau kasih tahu saudara, untuk Tuhan segala pujian. Terbukti atmosfer rumahmu akan menentukan masa depan anak-anakmu. Jaga itu. Lepaskan berkat Tuhan. Bangun keintiman, menyembah Tuhan bareng-bareng. Anak-anak akan tumbuh dalam hormat dan takut akan Tuhan. Tapi yang lebih penting dari yang tadi prestasi kuliah mereka. Yang lebih penting saudaraku. Yang lebih penting ini. 3-tiganya dapat beasiswa ya. Anak-anak saya 3-tiganya dapat beasiswa. Yang lebih penting ini. 3-tiganya hari ini sampai hari ini. Semua melayani Tuhan. Dan semua cinta dan takut akan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Amin saudaraku. Amerika negara bebas. Mereka bisa bikin apa-apa. Tapi mereka tetap takut Tuhan dan melayani Tuhan. Nah oke, sekarang L-nya apa? L, loving without any reason. Mencintai tanpa alasan.
Halo orang-orang muda, kalau kalian masih pacaran, kenapa sih kamu sayang sama aku? Habis kamu orangnya pengertian. Terima kasih sayang. Itu reason, itu alasan. Kenapa sih kamu kok cinta sama aku? Habis kamu orangnya baik, ganteng lagi. Saya beritahu, itu juga alasan. Tapi nanti itu sah-sah ya kalau masih pacaran sah. Tapi kalau sudah pemberkatan nikah, dengerin anak muda. Begitu pemberkatan nikah, level cintamu sudah gak boleh pakai alasan. Sebab cintamu harus cinta agape, tanpa syarat, tanpa alasan. Kenapa? Kecuali maut memisahkan, gak boleh cerai. Tuhan membenci perceraian. Jadi sekalipun badan istrimu telah melebar ke kanan, ke kiri dan bertambah luas wilayahnya. Biarlah suami tetap berkata, still loving you. Sekalipun suamimu kepala rambutnya rontok, memutih semuanya dan bahkan habis seluruhnya, perutnya buncit dan hamil tak pernah lahir-lahir. Biarkan istri berkata, still loving you. Amin. Tanpa syarat. Jadi kalau istri saya tanya sama saya, kunci G Pak. Cepat Pak, tinggal 3 menit Pak. Dia tanya sama saya, milenial gak tahu lagu ini. Karena ini cuma lagunya kita yang tahu Kus Plus itu. Why do you love me so sweet and tenderly? Ayo yang tahu nyanyi. I'll do everything to make you happy. Selamat malam pemirsa, kita jumpa lagi dengan acara yang ditunggu-tunggu. Itu lagunya Kus Plus. Kalau istri saya tanya sama saya, kenapa sih kamu sayang sama aku? Saya jawab begini, I'm sorry babe, I cannot find the reason why I love you. Because I love you without any reason. Istri saya akan menjawab, so sweet. Cintai pasanganmu, ayo suami istri, tanpa syarat sekarang, tanpa alasan. Yang terakhir sekarang, 2 menit. Y-nya apa? Young generation prepared. Generasi muda yang dipersiapkan. Ini penting. Pak, Ibu. Gak bisa anak kita begitu saja bertumbuh, dibiarin. Lalu kita berkata, oh yang penting masuk gereja. Enggak. Tanggung jawab pendidikan rohani anak-anak kita, tanggung jawab orang tua. The more you know the word of God, the more you can teach your children. The less you know the word of God, the less you can teach your children. Semakin Anda tahu kebenaran firman, semakin Anda bisa mengajar lebih banyak. Semakin Anda nggak tahu firman, semakin Anda tidak tahu mengajar anak-anak saudara. Ajari anakmu sesuai firman. Makanya orang tua never stop learning. Belajar parenting baik-baik. Belajar supaya kita bisa menumbuh kembangkan anak-anak kita menjadi generasi yang jauh lebih baik. Nah sekarang saya terakhir bicara buat anak-anak muda. Yesus berkata begini, hukum yang kedua dari kasih. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengar anak-anak muda ya. Jangan menikah sebelum urusan ini beres. Sekali lagi ini penting. Ini menit-menit penting. Jangan memutuskan menikah sebelum kamu beres dengan dirimu sendiri. Saya ulangi. Sebelum kamu berdamai dengan dirimu sendiri, jangan pernah menikah. Karena kalau kamu paksakan menikah, sementara kamu belum beres dengan dirimu, kamu pasti berantem dengan pasanganmu. Tanya aja papa mamamu sekarang. Kenapa banyak rumah tangga bentrok? Masalahnya seringkali di masalah diri mereka. Karena mereka belum selesai berdamai dengan dirinya. Makanya Tuhan bilang kasih sesamamu seperti dirimu. Jadi mesti belajar cintai diri kita sendiri. Terima diri kita apa adanya. Baru kita bisa mengekspresikan cinta kepada orang lain. Yesus berkata begini. I love you because I love me. Itu maksudnya. Kalau Anda ingin meminimais konflik dalam rumah tangga Anda harus sembuh, berdamai dengan dirimu sendiri. Orang muda, mungkin kamu punya minder. Kenapa aku kok pendek seperti pembicara di depan ini? Dulu pernah minder, sebab dia usia waktu SMP Pak. Tinggi saya cuma 158 cm, itu SMP. Saya masuk SMA
Dan mulai teman-teman saya bertumbuh meninggalkan saya tetap 158 cm. Saya ambil kuliah di Fakultas Ekonomi Erlangga Surabaya. Dan saya masuk kuliah, saya lulus saudaraku sebagai akuntan. Dan saya tetap 158 cm. Kalau saya berjalan dengan cewek yang lebih tinggi dari saya, ceweknya gak apa-apa. Oh, ceweknya suka, sorry nih ya. Saya yang gak enak. Kok gak enak? Seperti ada yang kurang. Karena saya belum terima diri saya pendek, minder. Rasanya kepingin merubah cara jalan gini. Kamu tinggal di mana? Hah? Saya belum selesai dengan diri saya. Dengar orang muda, jangan menikah sebelum kamu selesai dengan dirimu. Begitu saya bertobat, saya tahu firman Tuhan, saya dicipta serupa segambar. Saya biji mata Tuhan, bangsa kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Saya tahu firman Tuhan berkata, Yohanes pasal 4 ayat 23 24. Bapa mencari penyembah, Tuhan tahu saya penyembah. Dan Bapa mencari orang menyembah, baru sadar aku berharga, saya sembuh. Makanya sekarang saya tenang aja jalan sama teman-teman saya, bule-bule misionaris. Wah, gede badannya 2 kali dari saya santai aja. Hai, what's up man? Saya beritahu pada saudara, berdamailah dengan dirimu. Terimalah dirimu apa adanya anak muda. Kalau kamu lakukan itu, kamu akan melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Tidak ada yang menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Semua tepat pada destiny yang Tuhan tentukan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati Anda semua.